Hai semuanya, selamat datang di channel Bate Batam. Channelnya para player kompe yang akalnya kurang nyampe. Wehehehe. Tentunya bersama gue Mista. Dan gue Boy, si ganteng nan imut yang siap kapanpun kamu emut. Muah. Di video kali ini kita akan bahas game legend lagi nih boy. Ketika game-game shooter macam Fortnite, PUBG, dan FF masih berbentuk zigot, game yang kita bahas ini udah mengguncang dunia gamer di zamannya. Yap, game yang kita maksud yaitu Metal Slug, atau anak rental dulu mungkin bilangnya Metal Slug. Nah, untuk kamu-kamu yang dulu mainin ini secara barbar dan cuma tembak-tembakan, mungkin kalian nggak sadar bahwa Metal Slug ini juga punya lore ceritanya, bahkan cukup menarik loh. Iya sih, dulu pas masih bocil gue mainin ini yang penting main aja sih. Nah, yaudah di sini kita akan bahas lore dari Metal Slug ini. Langsung aja kita cerita ke Gastrot boy. Mission 1, start. Heavy machine gun. Oke Mister, Okay. kita mulai dari dunia Metal Slug dulu deh. Karena sebetulnya apa sih yang terjadi dengan dunia Metal Slug ini? Karena Heavy sepanjang machine kita gun. mainin gamenya ini, kita tuh disajikan sama peperangan mulu. Emangnya ada apa sih? Oke, jadi biar gue jelasin dulu nih boy. Sebetulnya apa sih yang terjadi di dunia Metal Slug ini? Jadi dunia di semesta Metal Slug itu adalah dunia yang penuh dengan konflik. Berlatar di dunia masa depan yang mana pada saat itu perkembangan teknologi di dunia Metal Slug ini sangatlah pesat. Kemajuan teknologi yang pesat ini juga mempengaruhi kemajuan di bidang persenjataan militer. Ditemukannya teknologi persenjataan yang canggih membuat timbulnya banyak peperangan, terorisme, serta kejahatan berskala global, membuat situasi dunia semakin kacau. Karena serentetan peristiwa yang terus-menerus mengancam banyak nyawa umat manusia, akhirnya seluruh pemimpin dunia dan para elit global sepakat untuk membuat sebuah otoritas global yang disebut pemerintahan dunia. Biar apa tuh Mister? Pemerintahan dunia dibentuk buat menjaga stabilitas keamanan global dari segala macam ancaman boy. Untuk mendukung tujuannya itu, pemerintah dunia akhirnya membuat pasukan militer elit yang bernama Regular Army. Nah, Regular Army ini yang bertanggung jawab untuk melawan segala macam ancaman global, baik itu peperangan, pemberontakan, teroris, dan bahkan ancaman dari luar angkasa boy. Mereka memiliki teknologi canggih, termasuk berbagai jenis kendaraan perang dan unit pasukan khusus yang sangat terlatih. Jadi bisa dibilang dunianya Metal Slug di sini adalah dunia yang benar-benar sangat canggih ya Mister. Saking canggihnya malah bikin umat manusia terancam ya. Karena sering banget terjadi perang, terorisme, bahkan pemberontakan ya. Walah. Mission 1, start. Heavy machine gun. Nah, tadi kita udah tahu nih Mister, bahwa Regular Army ini adalah pasukan yang dibentuk oleh pemerintahan dunia untuk menanggulangi kekacauan. Tapi ternyata petinggi-petinggi pemerintahan dunia ini gak semuanya tuh baik Mister. Ada praktik korupsi dan politik kepentingan juga di dalamnya. Yap, betul boy. Dan hal ini tercium oleh salah satu komandan Regular Army divisi intelijen yang bernama Donald Morden. Namun, ia nggak mau terlibat dengan hal itu dan memilih bungkam aja gitu boy. Sampai pada suatu hari terjadi tragedi Central Park, yaitu sebuah tragedi besar di tahun 2023 di universe-nya Metal Slug ya, di mana sekelompok penjahat tuh melakukan pemboman besar-besaran di daerah Central Park, USA. Saat itu, Morden beserta istri dan anaknya tengah menikmati liburan di Central Park. Di saat itu pula, liburan mereka berubah menjadi petaka. Istri dan anak perempuan Morden tewas dalam tragedi tersebut. Morden selamat, namun ia mengalami luka berat dan harus kehilangan satu matanya. Setelah kehilangan orang yang sangat dicintainya dan merasa kecewa dengan korupsi di tubuh Regular Army, Morden pun keluar dari Regular Army. Ia menghilang bersama dengan pengikut setianya dari divisi intelijen. Morden menganggap bahwa Regular Army di bawah pemerintahan dunia adalah sebuah mimpi buruk. Bagi Morden, tragedi Central Park
harusnya dapat ditangani oleh regular army. Tetapi dikarenakan para petinggi regular army dan pemerintahan dunia yang korup, mereka pun melalaikan tugas sejati mereka. Morden pun akhirnya membuat rebellion army untuk menggulingkan pemerintahan dunia yang berisi orang-orang busuk. Ia mengangkat dirinya sendiri sebagai jenderal dan didukung oleh pengikut sejatinya. Mission 1, start! Heavy machine gun. Selanjutnya, setelah tragedi Central Park yang meninggalkan luka dalam bagi Morden dan ia membentuk rebellion army, demi membalas luka pilu yang ia alami sekaligus niat memusnahkan kekuasaan pemerintah dunia, rebellion army menjalankan aksinya. Namun permasalahannya, rebellion army tidak didukung dengan perlengkapan militer secanggih regular army, Mister. Serangan demi serangan yang diluncurkan oleh rebellion army selalu gagal. Karena sadar ia tidak akan pernah menang dari regular army jikalau terus dengan persenjataan seadanya, maka Morden memutar otak untuk mengalahkan regular army. Sampai pada akhirnya Morden ingat sebuah info yang sangat penting ketika ia masih menjadi komandan di regular army, bahwa regular army punya metal slug, sebuah tank berteknologi tinggi yang sangat canggih. Ia tahu di mana tempat penyimpanan metal slug itu. Morden dan pasukannya pun memutuskan untuk mencuri metal slug. Setelah berhasil mendapatkan metal slug, Morden memerintahkan para pasukannya untuk mempelajari teknologi dari metal slug. Setelah metal slug dipelajari dengan baik, akhirnya pasukan rebellion army bisa membuat senjata militer dan kendaraan perang yang sangat canggih-canggih. Dengan metal slug di tangan, Morden bisa ngasih tekanan besar ke pasukan regular army. Tapi tentu saja regular army nggak bakal tinggal diam. Mission 1, start! Heavy machine gun. Nah, selanjutnya gimana nih, Mister? Dengan metal slug yang didapatkan Morden, pasukan regular army benar-benar porak-poranda boy, akibat serangan rebellion army. Di tengah-tengah kecewaan tersebut, akhirnya mau nggak mau regular army harus mengerahkan skuad khusus mereka yang bernama Peregrine Falcon Squad, atau kita sebut aja PF Squad. Nah, PF Squad ini adalah pasukan khusus yang dimiliki oleh regular army, Mister. Terdiri dari para prajurit dari berbagai penjuru dunia yang benar-benar memiliki skill khusus yang OP parah. PF Squad dipimpin oleh Mayor Marco Rossi bersama dengan Letnan Tarma Roving serta Sersan Trevor Spacey beserta dengan prajurit pilihan lainnya. Nah, Marco dan Tarma adalah playable karakter yang bisa kita mainin juga di dalam gamenya. Marco dan Tarma ditugaskan untuk merebut kembali metal slug yang dicuri oleh Morden serta menghancurkan rebellion army, Mister. Selain PF Squad, regular army juga memiliki squad khusus lagi yang membernya rata-rata cewek semua yang bernama Sparrows. Nah, Sparrows ini isinya tuh ciwi-ciwi yang berisi dan penuh gizi tentunya. Wehehehe. Harim, bule, bule. Aduh, awe, susunya gede, aduh, ewe. Sparrows ini sebetulnya nggak beda jauh dengan PF Squad, Mister. Cuma mayoritas membernya ini adalah cewek-cewek yang memikat sekaligus yang mematikan, Mister. Kenapa? Karena cewek-cewek ini tuh punya skill yang nggak main-main loh, Mister. Tokoh paling terkenal di Sparrows diantaranya ada Vio Jeremy dan Eri Kasamoto, yang juga merupakan playable karakter yang bisa kita mainin mulai dari Metal Slug 2. Nah, itulah kenapa kita sebagai player memainkan Marco, Tarma, Vio, dan Eri. Karena dalam lore cerita Metal Slug, mereka adalah orang-orang pilihan dari PF Squad dan Sparrows, pasukan khusus dari regular army. Mission 1, start! Heavy machine gun. Oke, selanjutnya kita bakal bahas villain-villain yang ada di series Metal Slug, Mister. Betul boy, bagi para fans Metal Slug mungkin udah paham. Tapi bagi kamu-kamu yang dulu mainin Metal Slug di PS1 dan PS2 cuma asal tembak-tembakan aja, apalagi dulu pas bocil nggak paham bahasa Inggris. Apa yang cakap teraju?
Terus melanjutkan ke series berikutnya. Pasti kalian rada bingung. Kok tiba-tiba ada alien, ada mutan, bahkan ada penyihir tapi pakai robot, ninja tapi pakai high teknologi, bahkan ada monster-monster gede yang gak masuk akal. Anjing kaget cok, besar banget cok permennya anjing. Segede peler. Iya betul banget Mister. Jujur, dulu gue pas main belum tahu storynya, bingung sih. Tapi karena seru, ya udahlah, mainin aja. Emang gimana sih ceritanya Mister? Bisa ada villain-villain selain Rebellion Army? Nah, yang kita tahu bahwa konflik awal dan musuh pertama dari series Metal Slug itu adalah Rebellion Army yang dipimpin oleh Jenderal Donald Morden. Nah, jadi di series Metal Slug 1 ketika PF Squad yang dipimpin Marco dan Tarma berhasil mengalahkan pasukan Rebellion Army. Markasnya hancur, tapi Jenderal Morden menghilang tanpa diketahui apakah ia hidup atau mati. Ternyata Jenderal Morden itu masih hidup, boy. Walah, die hard juga ternyata dia. Ini diperlihatkan di series Metal Slug selanjutnya, yaitu Metal Slug 2 dan 3. Di sini Jenderal Morden nggak tahu gimana ceritanya dia punya kontak dengan ras alien Martian atau alien dari planet Mars, boy. Walah, si Morden ini kacau juga ya Mister. Udah gila apa ya dia? Kerjasama dengan alien gitu. Ya, karena saking hopelessnya dan ambisinya yang sangat tinggi untuk mengkudeta pemerintah dunia, Jenderal Morden ini akhirnya bersekutu dengan alien Martian untuk memperkuat Rebellion Army. Tetapi bukannya memperkuat pasukan, Jenderal Morden malah dikhianati oleh alien Martian yang malah memanfaatkan konflik di dunia Metal Slug untuk menguasai dunia tersebut. Oh, gua ngerti nih. Pantesan aja di Metal Slug 2 sama 3 itu musuh kita kebanyakan alien ya Mister ya? Betul, boy. Bahkan alien ini benar-benar datengin kapal luar angkasa yang besar banget buat nguasain bumi. Namun di ending mereka semua bisa dibabat abis sama PF Squad dan Sparrows. Nah, musuh selanjutnya kali ini nih lain nih Mister. Setelah Metal Slug 3, Jenderal Morden itu ngilang, tapi dunia Metal Slug gak semata-mata tuh jadi damai. Sebuah kelompok kriminal canggih muncul dari kegelapan, Amadeus Syndicate. Organisasi bayangan yang terdiri dari ilmuwan dunia, korporat jahat, dan tentara bayaran. Praktik lab mereka sangatlah berbahaya. Bukan cuma ngehack negara yang security digitalnya pakai live wallpaper. Mereka benar-benar penjahat cyber. Kelompok dengan ambisi global menguasai dunia lewat virus digital super mematikan. Virus ciptaan Amadeus nggak kaleng-kaleng. Bukan cuma nyerang sistem komputer, tapi juga bisa mengubah manusia jadi cyborg. Setengah mesin, zombie, bahkan mutan, boy. Mereka menyebarkan virus ini ke sistem militer dan infrastruktur vital di dunia. Dunia sekali lagi diambang kehancuran. Di Metal Slug 4 ini kita diperkenalkan sama karakter baru yang bisa kita mainin juga nih Mister, yaitu Trevor Spacey dan Nadia Castle yang masih bagian dari PF Squad juga, dan Sparrow tentunya. Yap, betul, karena Marco dan Tarma masih ditugaskan untuk membersihkan sisa-sisa pasukan alien di Metal Slug 3. Ending dari Metal Slug 4 yaitu melawan inti dari sistem Amadeus yang berwujud dalam bentuk cyborg raksasa dan jaringan sistem AI yang nyaris tidak bisa dihancurkan. Tapi berkat kerja sama tim, keberanian, dan kekuatan yang gigih, PF Squad dan Sparrow berhasil menghancurkan pusat kendali virus. Setelah pusat virus hancur, sistem Amadeus kolaps. Tentara cyborg kehilangan kontrol dan meledak secara otomatis. Dunia selamat, tapi untuk sementara. Yap, karena ancaman global yang selanjutnya ada di Metal Slug 5, anjir ini dunia nggak berhenti-berhentinya ya, aduh. Nah, di Metal Slug 5 pertama kalinya cerita Metal Slug fokus pada musuh yang bukan tentara atau alien, tapi sekte pemuja sihir hitam, boy. Wah, isinya nih pasti. Aduh, bukan. Kali ini Metal Slug 5 adalah Ptolemaic Army. Kelompok ini adalah sekte rahasia yang menggabungkan teknologi dan sihir kuno. Ibaratnya ada dukun tapi bisa nyantet pakai AI, boy. Anjay, dukun high tech anjir. Mereka mencuri data dari fasilitas regular army dan menggunakan teknologi Metal Slug serta kendaraan Rebellion Army untuk tujuan mereka sendiri.
Tujuan mereka sebetulnya tuh nggak jelas sih, Mister. Tetapi mereka sering mengeksplorasi dan memanfaatkan kekuatan kuno serta teknologi untuk mencapai dominasi global. Seringkali melalui cara-cara mistik dan ritualistik. Makanya di Metal Slug 5 kita disajikan banyak musuh yang terasa lebih dark karena ada kekuatan supranatural yang harus dilawan. Ditambah lagi comebacknya Marco dan Tarma di Metal Slug 5 ini sebagai playable karakter. Ending dari Metal Slug 5, kita harus melalui pertarungan epik melawan iblis dimensi lain. Marco, Tarma, dan squad lainnya berhasil memusnahkan ancaman Ptolemaic Army. Meskipun organisasi ini kemungkinan tidak sepenuhnya hancur, beberapa anggotanya kabur dan bisa saja muncul lagi di masa depan. Tapi data Metal Slug berhasil direbut kembali dan dunia bisa bernapas lega untuk sementara. Lalu lanjut ke Metal Slug 6 yang menyajikan villain baru lagi nih boy. Astaga, ini dunia Metal Slug gila bener ya. Banyak banget anjir musuhnya. Makanya banyak silaturahmi gak sih? Biar gak banyak musuh. Iya juga sih ya. Yaudah lanjut kita bahas Metal Slug 6. Ini sebetulnya nggak beda jauh dengan Metal Slug 2 dan 3. Karena villain yang dihadapi ini adalah alien lagi yang pengen menginvasi bumi. Cuma bedanya, alien di Metal Slug 6 ini yang disebut Invaders lebih kejam dan lebih kuat dibandingkan alien Martian di Metal Slug 2 dan 3, Mister. Makhluk yang bahkan bikin Martian, alien lama yang dulu menjadi musuh, takluk dan minta bantuan kepada manusia. Invaders adalah ras alien yang sangat agresif dan berteknologi tinggi. Mereka datang dari luar angkasa dengan tujuan menaklukkan bumi dan menghancurkan semua bentuk kehidupan yang ada. Marco dan Tarma kembali beraksi bersama Vio dan Eri. Namun di series ini, PF Squad dan Sparrows diperkuat oleh dua anggota Ikari Warriors. Ada Ralph Jones dan Clark Steele sebagai playable karakter yang bisa kita mainin di gamenya. Nah, siapa sih Ikari Warriors ini? Sedikit tentang Ikari Warriors. Ikari Warriors merupakan pasukan tentara bayaran elit bentukan Hayden, seorang mantan jenderal yang kehilangan keluarga karena suatu konflik berdarah. Lah, sama kayak Jenderal Morden dong. Kisahnya mirip, tapi beda nasib boy. Karena si Hayden ini menyalurkan dendam dan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Dia membentuk tim ini dari individu-individu berbahaya tapi punya integritas tinggi. Misi mereka menangani krisis ekstrim di seluruh dunia, terutama yang nggak bisa ditangani militer biasa. Jadi di sini regular army tuh nyewa Ikari Warriors untuk ngebantu PF Squad dan Sparrows untuk melawan Invader ini, Mister. Betul boy, karena PF Squad dan Sparrows yang merupakan pasukan khusus ternyata masih perlu bantuan lebih. Karena alien yang mereka hadapi di Metal Slug 6 ini berbeda dengan alien yang ada di Metal Slug 2 dan 3. Karena dia lebih berbahaya banget levelnya. Emang squad apa sih Ikari Warriors itu, Mister? Kuat banget boy. Bahkan mungkin gue pribadi bilang Ikari Warriors ini orang-orangnya lebih kuat dibanding PF Squad. Contohnya ada Ralph yang bisa ngancurin tank pakai tangan kosong boy. Buset, ngancurin tank pakai tangan kosong sih udah bukan orang, Mister. Makanya kekuatan Ikari Warriors dibutuhkan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dari yang udah-udah. Nah, tapi uniknya lagi di Metal Slug 6 ini, Regular Army, Rebellion Army, dan Alien Martian menjadi sekutu bersama untuk melawan para alien invaders ini loh, Mister. Lalu ending di Metal Slug 6 ini punya dua ending nih boy, yaitu tergantung pada rute yang diambil kita sebagai pemain di misi keempat. Ending pertama yaitu jika kita memilih rute atas, di ending kita akan diselamatkan oleh Jenderal Morden ketika kita berhasil mengalahkan Invader King. Ia muncul secara misterius dan membantu melawan invaders. Ending ini nunjukin ke kita meski si Morden ini buronan, ia masih punya rasa tanggung jawab terhadap dunia. Lalu ending kedua yaitu jika kita memilih rute bawah. Kita justru diselamatkan oleh Root Mars, alien pemimpin Martian. Ia membalas budi atas bantuan kita untuk mengalahkan invaders. Sebetulnya ending Metal Slug 6 itu sama aja sih, cuma beda orang aja yang muncul buat nyelamatin kita pas kita berhasil mengalahkan Invader King. Mission 1, start!
Heavy machine gun. Yap, itulah tadi perjalanan story dari game Metal Slug. Anjir, panjang bener dah ya. Aduh, tapi emang dunia Metal Slug ini tuh penuh dengan kekacauan, pertempuran, dan teknologi gila sih Mister. Selesai tempur aja ada lagi loh musuh lainnya. Betul boy, dan pelajaran yang kita ambil dari Metal Slug itu adalah kedamaian itu emang gak berlangsung lama. Maka sebelum kedamaian hilang kita harus siap untuk berperang. Oh, sotak nih. Dan sebetulnya series Metal Slug yang kita bahas ini adalah Metal Slug yang ada di PS1 dan 2 aja, belum yang konsol lain. Selain karena game tembak-tembakan yang seru, ini storynya ternyata kompleks juga ya. Aduh, jadi tahu nih gua sekarang. Betul boy, ya walaupun banyak juga elemen parodi dan gak jelasnya, tapi ini game keren banget sih. Yah, mungkin kita cukupkan untuk video kali ini. Kita petai batang, Arigatou gozaimasu. salam dari gemas. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the